Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nafa Syahdia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Maya. Yang pertama, Maya Fajri Aini. Yang kedua, Muhammad Ardian Abdul Rafi. Yang ketiga, saya sendiri, Nafa Syahdia Putri. Yang keempat, Nur Azizah. Yang kelima, Ridho Ilahi. Dengan topik pembahasan yang pertama, prinsip populasi dan sampel, metode penarikan sampel, yang ketiga, distribusi sampling, yang keempat, pengukuran sampel, yang kelima, penyajian data. Yang materi pertama akan dibacakan teman saya bernama Nur Azizah. Kepada Nur Azizah, saya silakan. Populasi. Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber informasi. Para ahli memiliki definisi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tapi pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Misalnya, A. Sabar mendefinisikan populasi sebagai kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian. B. Sugiono mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Ari Kunto mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan. Secara umum, populasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah populasi, yang kedua berdasarkan sifat populasi, dan yang ketiga berdasarkan perbedaan lainnya. Populasi berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasannya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 3 juta orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik menghuni lembaga permasyarakatan sejak 1 Januari 1981, dijatuhi hukuman minimal 1 bulan, dan lain-lain. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, narapidana di Indonesia yang berarti jumlahnya harus dihitung secara narapidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang dan bahkan termasuk juga narapidana yang akan datang. Pop- Populasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, populasi homogen, adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Populasi seperti itu banyak dijumpai dalam ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu eksakta. Yang kedua, populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Semua penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi heterogen. Manusia sebagai objek adalah makhluk yang unik dan kompleks terdiri dari individu-individu yang bervariasi, dalam arti berbeda satu dari yang lain dalam banyak hal atau aspek. Populasi berdasarkan perbedaan lain juga terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Yang kedua, populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Berikut beberapa pengertian sampel menurut para ahli. Yang pertama, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Yang kedua, Sujiana mengatakan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Yang ketiga, Ari Kunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Azizah. Selanjutnya, materi metode penarikan sampel akan dibacakan oleh Maya. Kepada Maya, dipersilakan.
Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah metode penarikan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Yang A, pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Contohnya, dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, berjumlah 90 orang. Mengembalikan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Contoh, diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya, orang keempat, 8, 12, dan 16, dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. C. Pengambilan sampel acak bersastrata. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tindakan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya, penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. C. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap program pemerintah daerah. Peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar di Kota Jakarta, baik pada tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Yang kedua, non-probability sampling. Yang A, purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan penelitian. Misal seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lainnya. Teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian. Yang B, snowball sampling. Biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Contohnya penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. C. Accidental sampling. Contoh dengan namanya, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu.
Contoh penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling. Tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Contoh, peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan memperoleh 100 orang, maka selesai tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah konsep dalam statistik yang menggambarkan distribusi probabilitas dari berbagai nilai yang mungkin dari suatu statistik sampel yang diambil dari populasi tersebut tertentu. Ada 4 jenis distribusi sampling yang akan dibahas. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata, beda 2 rata-rata, 1 proporsi, dan beda 2 proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi beserta dengan probabilitas setiap rata-rata sampel. Yang kedua, distribusi sampling distribusi sampling beda rata-rata. Misalnya, kita memiliki 2 populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2 yang masing-masing memiliki ukuran N1 dan N2. Kemudian dari masing-masing populasi tersebut, kita mengambil sampel dengan ukuran N1 dan N2. Pengambilan sampel N1 dari populasi N1 menghasilkan kombinasi sampel sebanyak C dalam kurung N1 dan N1. Dan pengambilan sampel N2 dari populasi N2 menghasilkan kombinasi sampel sebanyak C dalam kurung N2. Yang ketiga, distribusi sampling proporsi. Proporsi populasi atau P dapat dicari dengan rumus P sama dengan X per N dikali X adalah jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Sebagai contoh, total mahasiswa adalah 100 orang. Jika 30 mahasiswa diantaranya merokok, proporsi mahasiswa yang perokok adalah 30/100 atau 30%. Yang keempat, distribusi sampling beda proporsi. Pada dasarnya, proses terbentuknya distribusi sampling beda proporsi ini sama dengan pembentukan distribusi sampling beda rata-rata. Misalnya, 2 populasi binomial atau populasi yang dibedakan menjadi 2 kelompok seperti merokok dan tidak merokok, setuju dan tidak setuju, dan sebagainya. Dengan ukuran N1 dan N2 dari kedua populasi tersebut, masing-masing kita ambil sampel N2. Selanjutnya, dalil batas memusat atau the central limit theorem. Dalil batas memusat adalah suatu dalil yang sangat penting peranannya dalam distribusi sampling, yang menyatakan bahwa suatu populasi rata-rata dan varian distribusi sampling rata-rata dari semua kemungkinan sampel berukuran N yang diambil dari populasi yang akan terdistribusi secara normal dengan rata-rata dan deviasi standar, di mana nilai sama dengan rata-rata populasi dan
sama dengan deviasi standar populasi dibagi akar N dengan asumsi bahwa ukuran sampel cukup besar. Baiklah, selanjutnya materi pengukuran sampel akan dibacakan oleh Ferdian. Kepada Ferdian saya persilahkan. Materi selanjutnya itu pengukuran sampel. Pengukuran sampel adalah proses pengambilan sebagian kecil dari populasi yang akan diukur untuk mewakili keseluruhan populasi. Proses ini adalah tahap penting dalam penelitian atau studi statistik karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi kevalidan dan keakuratan analisis yang dilakukan. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya itu jenis data. Data pertama itu data kualitatif. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contohnya seperti wanita itu cantik atau pria itu tampan. Selanjutnya itu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangka-angkakan. Contoh scoring baik sekali untuk 4, baik 3, kurang baik 2, dan tidak baik itu 1. Terus ada jenis data kuantitatif itu terbagi atas 5. Pertama itu data nominal, data kontinum, data ordinal, data interval, dan data rasio. Macam-macam data berdasarkan sumber data. Pertama itu data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk oleh konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Pertama itu data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan bulat asli. Contohnya adalah berat badan mahasiswa, statistika, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan nilai lainnya. Selanjutnya data kontinu adalah data yang nilainya adalah pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Contohnya adalah penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Pertama itu data score section. Data score section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya adalah laporan keuangan per 31 Desember 2016, data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2014, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ferdian. Selanjutnya, materi penyajian data akan disampaikan oleh Rido. Kepada Rido, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu penyajian data.
Pengumpulan dan penyajian data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembuatan laporan atau penelitian. Laporan jenis apapun selalu menggunakan data dalam menyajikan fakta atau informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Penyajian data yang sederhana namun tepat sangat membantu pembaca memahami apa yang ditulis dalam laporan statistik identik dengan angka, data, dan grafik. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan melibatkan semua indera atau penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa. Yang kedua, wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, pengukuran fisik jenis data dapat berupa data fisik, yaitu berupa objek atau benda fisik seperti tanah, bangunan, buku, dan lain-lain. Yang keempat, percobaan laboratorium. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan di laboratorium. Selanjutnya, tahapan penyajian data. Penyajian data ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data. Informasi data lebih cepat dimengerti dan memudahkan proses analisis data. Kita bahas contoh penelitian pengaruh desain website pada kesediaan konsumen membeli produk merek X. Ketika data kuesioner telah terkumpul, peneliti perlu mengetahui apakah distribusi responden telah sesuai dengan rencana survei atau penelitian. Tahapan penyajian data dimulai dengan editing, coding, kemudian membuat penyajian data tersebut. Editing data merupakan proses memeriksa data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya dapat dilakukan koreksi segera. Misalnya pada data hasil kuesioner. Apakah hasil jawaban responden sesuai dengan pertanyaan? Coding merupakan proses untuk menempatkan angka atau simbol lain pada setiap jawaban sehingga data dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kategori atau kelas untuk mempermudah penyajian data. Beberapa jenis data diantaranya adalah berupa tabel dan grafik. Tabel menyajikan data ke dalam bentuk baris atau kolom sedemikian rupa sehingga memberikan informasi lebih kepada peneliti. Sedangkan grafik menyajikan data dari tabel tersebut menjadi bentuk visual yang lebih informatif lagi. Penyajian data ini tidak hanya sangat membantu peneliti untuk mengetahui gambaran data awal, namun digunakan juga pada analisis inti penelitian atau pelaporan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ridho. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ridho tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan jika ada kata-kata kami dari kelompok, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.